Jaminasang, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi kita pembelajaran via video seperti ini aja ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembelajaran bab kedua ya. Jadi untuk materi yang pertama kita akan bahas tentang petunjuk arah ya. Petunjuk arah itu ada 3 untuk dasarnya. Ada kore, sore, are ya, seperti itu. Kalau kore itu menyebutkan benda yang dekat dari si pembicara tapi jauh dari si pendengar. Kalau sore itu jauh dari si pembicara dan dekat dengan si pendengar ya. Kalau are itu jauh dari keduanya, jadi jauh dari si pembicara ataupun jauh dari si pendengar, seperti itu ya. Untuk penggunaan arah petunjuk ini ya, rumusnya petunjuk arah plus wa terus nama benda belakangnya des atau dewa arimaseng. Des kalau dia kalimatnya positif, dewa arimaseng kalau dia kalimatnya negatif. Kita contohkan. Korewa hongdes. Saja buku ya meskipun kamus ya. Korewa hongdes, dekat dengan saya, jauh dari si pembicara ya. Kalau sorewa empitsudes itu jauh, berarti sorewa empitsudes. Jadi jauh dari saya selaku si pembicara dan dekat dengan si pendengar, seperti itu ya. Jadi untuk materi ini sampai sini. Oke, semua kembali lagi bersama saya Hikmat Sensei, di mana kita akan belajar tentang bab 2 ya. Untuk materi yang pertama kita akan belajar tentang petunjuk arah. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk penggunaan petunjuk arah ya. Kore ya menyebutkan benda yang dekat dari si pembicara dan jauh dari si pendengar. Artinya ini gitu ya. Ini gitu kan. Sore jauh dari si pembicara tapi dekat dengan si pendengar, yang memiliki arti itu. Kalau are jauh dari keduanya, jauh dari saya selaku si pembicara ataupun jauh dari si pendengar, seperti itu. Dan artinya itu, jauh gitu kan. Penggunaan tata bahasanya, rumusnya petunjuk arah plus wa partikel, nama benda belakangnya des atau dewa arimaseng. Des kalau dia positif, dewa arimaseng kalau dia negatif. Oke, kita contoh buat kalimat ya. Korewa hongdes. Ini adalah buku dekat dengan si pembicara, jauh dari si pendengar. Sorewa empitsu dewa arimaseng. Itu bukan pensil, jauh dari saya selaku si pembicara, tetapi dekat dengan si pendengar, seperti itu. Oke, itu materi pertama ya. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Dimasyo, mari kita lanjutkan ya. Sekarang tadi kan menyebutkan petunjuk arah. Kore, sore, are. Sekarang nanya gitu kan. Kata tanya arah untuk benda ya ini. Itu menggunakan kata dore yang memiliki arti yang mana gitu kan. Rumusnya nama benda untuk membuat kalimat tanya itu adalah nama benda plus wa lalu dore deska. Ya, misalnya kita tanya nih, hongwa dore deska gitu kan, atau dengan arti buku yang mana gitu kan. Misalnya teman-teman ada di suatu tempat gitu kan, yang kebingungan nih bukunya ada di mana gitu kan. Teman-teman tanya hongwa dore desu ka? Bukunya tuh yang mana gitu kan. Nah, jawabannya tergantung nanti. Hongwa sore des. Oh, bukunya itu gitu kan. Kalau misalnya jauh dari kita. Hongwa kore des. Ah, bukunya ini. Kalau dekat dengan kita si pembicara. Atau hongwa are des. Are gitu kan. Jauh dari si pembicara dan jauh dari si pendengar. Seperti itu. Hai, mata Suzuki Masyo, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Tetap masih ke bagian petunjuk arah untuk benda, tapi ini bagian keduanya ya. Menggunakan kata kono, sono, dan ano. Tadi kore, sore, are, sekarang kono, sono, ano. Secara definisi tetap sama. Kono artinya ini, jauh dari si pendengar, dekat dengan si pembicara. Sono itu dekat dengan si pendengar, jauh dari si pembicara, atau artinya itu. Ano jauh dari keduanya ya. Oke. Cara penggunaannya ini ada yang berbeda. Kalau tadi kalau kore sore are itu kata petunjuk arah langsung partikel wa. Tetapi kalau sekarang untuk ini kata petunjuk arah harus diikuti dengan nama bendanya dulu ya. Kata petunjuk arah, nama benda, baru wa, terus nama benda lagi di sini des atau dewa arimaseng. Des kalau positif, dewa arimaseng kalau negatif. Kita kasih contoh. Kono hong, buku ini. Wa watashi no desu. No ini adalah partikel untuk kepunyaan ya. Watashi no itu punya kita gitu. Watashi no punya saya. Anata no punya dia gitu kan ya. Punya dia yang sekarang udah gak tahu kemana misalnya. Kono hong wa watashi no desu. Buku ini punya saya.
Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa ya? Dare itu artinya siapa. Ano itu, hito itu orang. Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa ya gitu. Nanya. Terus misalnya sono kabang wa caca no des. Sono kabang, kabang itu tas. Sono itu, tas itu caca no des, punya caca misalnya gitu kan ya. Ini contoh kalimatnya, oke? Kita masuk ke kata tanyanya gitu kan. Kalau tadi untuk menanyakan yang kono kore sore are menggunakan dore, kalau kono sono ano menggunakan dono ya. Oke, bukan kasino ya, dono. Yang artinya yang mana, oke? Rumusnya ya, nama benda langsung partikel wa, lalu kata petunjuk arah ya. Ini yang maksudnya ya, kata tanyanya ya. Nama benda, kata petunjuk arah, nama benda terus deska. Contohnya, Shakira wa dono hito deska? Shakira orangnya yang mana gitu. Misalnya nanya, kita lagi di kerumunan gitu ya. Waduh, nyari orang gitu kan. Nanya ke teman misalnya gitu kan. Shakira wa dono hito deska? Shakira tuh yang mana gitu kan. Misalnya ada yang tahu ano hito des tuh yang itu tuh, ano hito des tuh orang itu, seperti itu. Ya ini contohnya. Contoh yang kedua, watashi no hon wa dono hon desu ka? Misalnya kita lagi di perpus, dipinjam buku sama teman misalnya gitu kan. Terus kita nanya, watashi no hon wa dono hon desu ka? Buku punya saya tuh yang mana ya? Misalnya nggak kelihatan gitu kan. Nah, dijawab misalnya nanti kan sama si teman yang pinjam. Kono hon desu, ini buku yang ini kayak gitu ya. Kono hon desu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Hai, mata Suzuki Masyo, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan kata so des dan chigaimasu. So des itu jawaban untuk pertanyaan konfirmasi yang positif, betul. Kalau chigaimasu adalah jawaban untuk pertanyaan konfirmasi yang negatif atau bukan. Contohnya seperti ini. Kore wa hon desu. Misalnya ini buku ya. Kore wa hon desu ka? Gitu kan. Apakah ini buku? Buku kan? Hai, so des. Ya, betul. Kore wa hon desu ka? Iye, chigaimasu. Bukan. Itu bukan buku, atau chigaimasu itu bukan gitu kan. Oke, lanjut. Misalnya, ano hito wa indori desu ka? Orang itu indri bukan ya? Itu kan konfirmasi dong. Itu indri bukan ya gitu kan. Ano hito wa indri desu ka? Kalau betul, hai, so des. Ya, betul. Kalau bukan, iye chigaimasu, tidak, bukan, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk penggunaan kalimat nani nani ka, perbandingan. Ketika kita disulitkan misalnya dua pilihan, gitu kan. Buku ini yang mana dan sebagainya. Oke. Kore wa hon desu ka? Jiso desu ka? Misalnya ini nih, gitu kan. Bingung, ini buku atau kamus bukan? Tanyain ke teman misalnya. Kore wa hon desu ka? Jiso desu ka? Ini tuh buku atau kamus? Misalnya ini adalah buku, jawabannya. Sore wa hon desu kata si pendengar yang tadi. Dia kan jauh, jadi bilangnya sore. Sore wa hon desu, itu buku gitu kan. Misal lagi. Nah, suki na hito wa kare desu ka? Nah, kare ya. Kalau kare itu dia. Kalau kore itu ini, kalau kare itu dia. Suki na hito wa kare desu ka? Watashi desu ka? Orang yang kamu suka itu dia atau aku, misalnya gitu kan. Kata si pendengar, anata desu, kamu gitu kan. Berarti saya dong gitu kan. Oke, lanjut. Misalnya ini anggap ini jauh ya. Yang nanya itu si pendengar di sana. Sore wa pen desu ka? Enpitsu desu ka? Gitu kan. Terus kata jawab saya, ini karena ini bawa pen desu gitu kan. Sore wa itu bapen atau pensil? Jawabannya pen des. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Hai, mata Suzuki Masyo, mari kita lanjutkan lagi ke materi yang terakhir ya. Nani nani no nani nani des atau dewa ari maseng. Nah, di sini tuh no, partikel no ini berfungsi ya atau mempunyai makna itu kepunyaan gitu kan. Kita contoh kalimatnya, kita lihat. Kore wa watashi no hon desu. Misalnya gini kan. Kore wa watashi no hon desu. Ini buku punya saya, gitu kan? Misalnya lagi. Kono hon wa nan no hon desu ka?
Kono hong wa nan no hong desu ka? Nan ini artinya apa? Hong itu buku. Buku ini buku apa gitu kan? Anggap saja ini adalah buku bahasa Jepang misalnya gitu kan. Kono hong wa nihongo no hong desu. Kono hong wa nihongo no hong desu. Buku ini adalah buku bahasa Jepang seperti itu. Oke, misalnya lagi. Anggap ini jauh ya. Sore wa dare no kabang desu ka? Sore wa dare no kabang desu ka? Sore itu artinya itu. Dare artinya siapa? Kabang artinya tas. Berarti sore wa dare no kabang desu ka? Itu tas siapa? Misalnya ini adalah tas Nazma gitu kan. Nazma sang ya. Mohon maaf, ini pakai sang ya. Nazma sang. Jadi nyebut nama orang itu harus pakai sang biar lebih sopan. Nazma sang no kabang des. Tas punya Nazma. Oke? Seperti itu materi untuk bab 2 ya, teman-teman. Silahkan dikerjakan tugasnya di buku yang bahasa Jepangnya. Nanti kalau memang ada kesulitan atau ada yang pertanyaan atau ada yang masih belum mengerti, silahkan DM Sensei atau PM langsung di WhatsApp ataupun di media sosial lainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye bye. Ja, otsukaresama deshita.